semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurul Fadila, NPM 174-10125, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan proses pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Meranggen pada pertemuan yang kedua. Selamat menonton. Oke, langsung saja ya. Di pertemuan yang kedua ini saya masih menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari kelas 11 IPA 6. Nah, pada pertemuan yang pertama yaitu tanggal 1 Oktober. Jadi untuk pertemuan yang kedua yaitu tanggal 6 Oktober. Nah, di sini sama seperti biasanya, saya pertama kali sebelum pembelajaran dimulai, saya mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar kepada mereka. Lalu kemudian sebelum saya memulainya, saya juga memimpin doa bersama-sama. Lalu sebelum saya memulai pembelajaran, saya memimpin doa bersama-sama. Nah, di sini dari peserta didik banyak yang merespon, Waalaikumsalam, iya Bu, iya, salam, Waalaikumsalam. Selanjutnya saya bertanya kepada mereka terkait materi sebelumnya. Di sini saya bertanya nih, apakah ada yang sudah membaca contoh teks eksplanasi yang ada di LKS halaman 27? Nah, di sini tujuan saya agar mengetahui apakah mereka itu semalam sudah belajar atau belum gitu. Lalu di sini ada yang menjawab belum Bu, ada yang menjawab udah gitu. Terus saya bertanya kepada mereka, ternyata ada yang sudah, ada yang belum. Coba bagi yang sudah, kira-kira simpulan dari contoh teks eksplanasi tersebut bagaimana? Nah, di sini belum ada yang menjawab karena mungkin dari mereka ada yang terkendala sinyal atau bahkan yang sudah pernah membaca itu kemudian ada halangan lain gitu. Saya maklumi karena kita itu masih menggunakan sistem daring. Selanjutnya saya langsung to the point saja ya. Dan di sini saya juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih asik ya, tidak begitu monoton, dan saya ingin lebih kenal kepada mereka, lebih dekat. Nah, di sini saya langsung berkata, karena banyak yang belum membaca, jadi saya tugaskan untuk mengerjakan soal di LKS halaman 28 ya, tentang kenakalan remaja. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah memberi materi kepada mereka terkait dengan pengertian dan struktur dari teks eksplanasi sendiri, kemudian saya memberikan tugas kepada mereka untuk mengisi atau menjawab soal yang ada di LKS halaman 28. Nah, kemudian saya memberikan semangat lagi kepada mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka bertanya tentang pengertian atau struktur dari teks eksplanasi sendiri. Nah, di sini mereka juga pada merespon dengan baik dan kelihatannya mereka juga sudah paham ya. Lalu di sini saya memberikan materi yang lebih jelas lagi dari yang terdapat di LKS. Jadi di sini materinya itu lebih jelas dan lebih komplit ya dibanding dari LKS tentang pengertian dan struktur teks eksplanasi. Nah, di sini tugas yang baru saja saya berikan kepada mereka, silahkan kalian baca LKS halaman 27 tentang kenakalan remaja, lalu kerjakan tugas pada halaman 28. Nah, karena jawabannya itu ada di halaman 28. Tugas dikirim dalam bentuk dokumentasi atau foto paling lambat Rabu 7 Oktober 2020. Nah, di sini saya memberikan tugas kepada mereka dalam bentuk dokumentasi atau foto yang berisi tulisan tangan mereka, kemudian difoto dan dikirimkan di
aplikasi Classroom. Karena pada waktu itu lumayan ya, jamnya masih lumayan banyak, jadi saya adakan kuis nih. Kuis yang bisa menjawab nanti saya anggap hadir pada pertemuan kali ini ya. Nah, di sini karena ada beberapa siswa yang belum aktif atau belum ikut komentar, jadi saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkomentar. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Dengan simpulan. Nah, di sini mereka banyak berkomentar ya. Simpulan adalah suatu ringkasan atau pendapat yang mengandung informasi atau isi penting dari sebuah informasi gitu. Nah, di sini ada banyak nih. Rata-rata jawaban mereka itu sama ya. Mungkin karena mereka juga mengambil pengertian-pengertian tersebut dari LKS atau buku yang sama. Nah, seperti biasa, sebelum saya menutup pembelajaran, saya mengarahkan mereka untuk berdoa bersama-sama. Kemudian saya juga memberikan pesan kepada mereka agar selalu menjaga kesehatan dimanapun mereka berada, dan jangan pernah lelah untuk belajar ya. Seberat apapun masa yang kalian jalani saat ini, itu yang akan menguatkan kalian di masa depan. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu sarapan, kurang lebihnya begitu ya. Saya tak lupa untuk mengucapkan permohonan maaf. Kemudian saya yang terakhir yaitu mengucapkan salam begitu. Mungkin itu saja ya pertemuan yang kedua menggunakan aplikasi Classroom di kelas 11 IPA 6. Terima kasih. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.